satu ayat itu di mana Tuhan berupaya membangun dunia. Tetapi yang ada yang perlu dibangun adalah tubuh Kristus. Karena kita ini dari percaya juga itu kita perlu tahu posisinya, perlu tahu fungsinya supaya kita saling. Dari itu ada yang satu yang bersabda itu 12. Makanya di antara 12 dan 14 1 Korintus 13 berbicara kasih. Ya, kasih itu mempersatukan. Maka itu kenapa kewajiban pakai sejarah ini juga kegiatan-kegiatan keagamaan banyak berhalang supaya kembali ke rumah. Ya coba kalau perhatikan waktu Tuhan memanggil Nuh itu tidak sendirian keluarga. Waktu Tuhan panggil Abraham itu tidak sendirian keluarga. Jadi kita bisa melihat sesungguhnya yang Tuhan perlukan itu keluarga. Karena satu-satunya lembaga institusi yang Tuhan bangun itu keluarga. Makanya investigasi supaya keluarganya sehat, normal, komplit semua kebahagiaan, maka itu sudah ada masalah. Maka itu kenapa sejak hari masa itu senantiasa kita bisa dari keluarga. Kalian saudara-saudara yang ada ibu dia bisa rumah dan siapa istilahnya suami sudah ada, anak ada, kita semua sama-sama saling berbagi. Yang ini merasakan kita terjadi dulu orang tua berkata jadi tiada. Nah ini penting sekali bagi seorang ayah. Karena ayah itu sebagai perpanjang. Maka Allah tidak berfungsi dengan benar. Maka Allah itu bukan hidup apa diambil kembali siapa ini tidak berbeda yang awal masih terus mulai saja ya. Jadi sama itu kepada Tuhan inilah yang pentingkan ya. Ini saya ingin membacakan suatu ayat saudara untuk ayat di dalam kitab Pengkhotbah ya, dalam kitab Pengkhotbah ayat pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-2 Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Jadi tidak boleh kita datang ke pesta. Tapi di sini katakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Tapi kalau menjadi orang dalam kesusahan, jauh lebih baik. Yang kedua dikatakan karena dimajukanlah kesudahan setiap manusia dengan hati lain bahwa manusia itu ada batasnya. Makanya orang yang dimajukan itu menyaksikan bahwa umur seseorang itu ada batasnya. Yang ketiga dikatakan hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi ada 3 bagian yang Tuhan ingin mengingatkan bagi sekalian bahwa sesungguhnya hidup itu adalah kesempatan. Keluarga yang berduka cita dan sidang pergabungan yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah penghiburan pada malam hari ini kita akan mulai. Kami mohon Bapak, Ibu, dan Saudara bangkit berdiri. Dan kami mohon dengan hormat apabila ada yang tidak ikut dalam ibadah penghiburan malam ini, ikut pula mengambil bagian untuk
bisa menjaga ketenangan kita bersama. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang memelihara hidup dan kehidupan kita senantiasa ada di tengah-tengah kita di dalam cinta kasih dan kemurahan maupun kesetiaannya yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dari nyanyian atau buku Kidung penghiburan kita ini, dari nyanyian nomor 15. Nyanyian nomor 15. Kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, dan seterusnya. Nyanyian nomor 15 bait pertama dan yang kedua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, namun juga Bapa yang ada bersama dengan kami, baik saat kami suka maupun saat kami duka. Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang sedang dalam kondisi berduka cita, namun juga berkat di dalamnya sebagai penghiburan dan penguatan, sehingga mereka memperoleh ketabahan saat-saat duka cita ini. Oleh karena itu kami memohon Allah Roh Kudus yang senantiasa mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami semua, agarlah keluarga yang berduka cita tidak tinggal senantiasa ataupun larut di dalam duka cita mereka, namun justru memperoleh ketabahan demi ketabahan, kekuatan dan kesentausaan. Kami percayakan kebaktian penghiburan ini dari awal, pertengahan, dan akhir hanya di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, dan Engkau yang memberkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, kami berdoa. Amin.
Dulu dalam sakit itu anak-anak pasti berhenti. Keluarga yang berduka cita dan sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan yang akan saya baca dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17, yang judulnya adalah Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dan surga, dan mereka akan mati dalam Kristus. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Keluarga yang berduka cita dan sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya kita diajak dengan pembacaan kita ini bahwa di balik duka cita itu ada kebahagiaan. Ya. Setiap ibadah penghiburan itu hendak mengajak bahwa yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah, sesungguhnya mereka merasakan adanya kebahagiaan ketika bahwa kita tidak kehilangan iman dan pengharapan kita. Karena dinyatakan demikian, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan dengan Allah, dikumpulkan dalam kehidupan. Kehidupan yang memiliki kualitas yang tidak bisa kita uraikan seperti apa makna kualitas itu, karena kita sendiri belum memiliki pengalaman tentang hal itu. Memang ada penyataan firman Tuhan bahwa di sana ada kehidupan, itu keyakinan, itu kepercayaan, dan itu pengharapan.
Oleh karena setiap orang yang memiliki keyakinan dan pengharapan, apa yang belum kita lihat dan apa yang belum kita rasakan, justru itulah keyakinan, justru itulah pengharapan. Ya, yang sesungguh-sungguhnya kita merindukannya. Ya maaf, bagaimanapun almarhumah sesuai dengan apa yang tercantum di sana memasuki jenjang usia 92 tahun. Ya, saya kira itu suatu usia yang cukup lanjut untuk generasi yang sekarang ini. Jarang orang memasuki usia sampai dengan 90 tahun lebih. Ya. Mungkin ini yang pertama saya melayani jenjang usia 92 tahun dipanggil Tuhan. Biasanya hampir 90 atau 90. Ya. Yang 100 saya belum pernah mengalami pelayanan yang seperti itu. Nah, tentu saja almarhumah sebagai orang yang percaya, almarhumah sebagai orang yang telah dipanggil. Tadi dinyatakan apa, saudara-saudara? Dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dikumpulkan Allah. Ya, Allah yang memiliki kewenangan hidup dan kehidupan di dalam keabadian. Nah, dengan demikian keluarga yang ditinggalkan memang pasti berduka cita. Karena apa? Karena sekian lama Anda semua bergaul bersama-sama, ya, berbarengan dengan almarhumah, baik suka maupun duka, bersama-sama dengan almarhumah, mengenang bagaimana jerih lelah almarhumah. Pasti ada rasa duka cita. Namun siapakah yang tetap memiliki fisik yang tetap kuat, segar dan bugar ketika seseorang mencapai usia 90 tahun lebih? Ya. Fisik ini memang mengalami kelemahan dan keterbatasan. Memang sudah sewajarnya yang lemah dan mengalami keterbatasan ini akan berakhir kemampuan dan kesanggupannya. Sedangkan roh dan jiwanya yang merupakan hembusan nafas dari Allah kembali kepada Allah Sang Empunya. Maka itu dinyatakan dikumpulkan di sana bersama dengan Dia, yaitu Allah. Ada di dalam kehidupan di sana, bukan kematian. Yang mati ini adalah raga yang terbatas karena memang dicipta dari debu tanah yang sangat rentan dan sangat bisa rapuh. Itulah tubuh alamiah kita. Tapi tubuh rohaniah kita, roh dan jiwa kita yang merupakan hembusan nafas Allah itu, atau dalam bahasa di sana disebutkan nafas hayim, itu kembali kepada Sang Empunya dan hidup bersama-sama dengan Dia. Sang Empunya hidup dan kehidupan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga yang berduka cita,
Di balik kematian ini ada kehidupan, ya, yang jauh lebih sempurna ketimbang apa yang sedang kita alami. Lalu pertanyaannya, dengan demikian sekarang ada di mana almarhumah roh dan jiwanya? Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, roh dan jiwa almarhumah ada di surga, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan di dalam surga itulah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang bisa rapuh, ya, yang juga mengalami keterbatasan itu, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita akan dikaruniai dengan tubuh yang sempurna, yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu pada saatnya, di mana akan ada kehidupan di dalam dunia baru yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang-orang, artinya menghidupkan kembali orang-orang yang sudah dipanggilnya dengan tubuh baru yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, sebagaimana tubuh Kristus itu ada. Berdasarkan firman ini, kiranya keluarga yang ditinggalkan tidak berduka cita secara mendalam, dalam pengertian jangan hidup kita dikacaukan oleh kesedihan dan kedukaan oleh karena kehilangan orang tua, ya, atau anggota keluarga. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan khususnya anggota keluarga, tidak ada orang yang tidak kehilangan. Semua orang